Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudah. Allahumma alif ala khairi qulubana wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina min al-dhulumati ila an-nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para sesepuh, segenap pengurus DKM, para bapak dan para ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah salat maghrib rahmatullah. Alhamdulillah, Allah berikan taufiknya kepada kita bisa bersama menunaikan sholat maghrib berjamaah, dan kita sekarang sedang berada di bulan apa? Sya'ban. Tanggal berapa? 10. Artinya tidak lama lagi kita akan masuk Ramadan. Ini adalah bulan persiapan, ya, bulan persiapan. Maka Rasulullah SAW banyak menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Rasul banyak menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, sebagaimana kalau kita mau sholat, kita persiapan qabliyah, maka sholat fardu kita lebih terjaga. Ya, berbeda dengan orang yang tidak pernah qabliyah. Tingkat keterjagaan sholat wajibnya tentunya tidak sama. Ramadan juga begitu. Siapa yang ingin maksimal ibadah puasanya, ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan nanti, maka mulailah dibiasakan amal-amal yang akan kita tunaikan di bulan Ramadan sejak jauh-jauh hari. Iya, kan tidak jarang ketika masuk hari pertama Ramadan seperti klenger. Hari Ramadan, hari kedua sudah mulai melek, gitu ya. Hari ketiga mulai agak lumayan. Nah, ini berarti ada 3 hari yang tidak maksimal karena penyesuaian fisik dengan kondisi baru di mana seseorang menunaikan ibadah puasa. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa puasa sebelumnya, maka saat memasuki Ramadan ia telah siap, telah menyesuaikan diri dan tidak perlu kelengar dulu beberapa hari, ya. Jamaah sekalian, termasuk juga bacaan Quran kita yang ingin mengkhatamkan berapa kali, mulai kita perbanyak tilawah Quran kita perbanyak zikir kita, dan ini dalam rangka persiapan kita agar bisa mengisi Ramadan dengan lebih maksimal. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Kitab Nurul Yaqin tentang sejarah kehidupan Sayyid para Rasul, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita bahas tentang dakwah sirriyah, yaitu dakwah yang dilakukan Nabi secara rahasia di awal-awal beliau menyampaikan dakwah Islam. Yang pada masa dakwah sirriyah itu, masa Islam, sejumlah para sahabat dari berbagai macam latar belakang, dan insyaallah kita akan segera masuk bahasan baru tentang dakwah jahriyah, berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Namun sebelumnya kita ingin berikan semacam kesimpulan umum dari bahasan sebelumnya, yaitu tentang dakwah sirriyah. Ya, ada ciri-ciri umum yang kita dapati dalam dakwah sirriyah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri yang pertama, bahwa selama masa dakwah secara rahasia itu, dakwah yang beliau lakukan itu selektif, ya.
taqumu 'ala al-istifa. Ad-da'wah taqumu atau taqumu ad-da'watu 'ala al-istifa. Beliau memilih, beliau menyeleksi. Jadi belum semua orang diajak. Belum semua orang diajak. Karena mengajak semua orang itu kan perlu SDM yang memadai. Sedangkan SDM-nya terbatas. Ya. Maka beliau menyeleksi, memilih siapa yang lebih didahulukan untuk diajak. Maka beliau dahulukan orang-orang yang sudah ada hubungan baik dengannya, keluarganya sudah barang tentu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini sahabat beliau sebelum menjadi Rasul, ini sahabat baik beliau. Nah, ini yang pertama. Jadi dakwah taqumu 'ala al-istifa. Beliau selektif. Dan nanti akan kita lihat bahwa orang-orang yang awal-awal masuk Islam itu nanti menjadi orang-orang yang sangat berperan di kemudian hari, menjadi tokoh-tokoh penting dalam penyebaran Islam. Ini menunjukkan tentang bagaimana pembinaan Rasul terhadap para sahabat generasi awal itu berhasil dengan baik. Yang kedua, bahwa di masa dakwah Syria, dakwah itu dilakukan dengan memanfaatkan thaqafah atau wawasan yang dimiliki oleh seorang muslim dan kedudukan sosialnya. Jadi ada kedudukan sosial, ada wawasan yang dimiliki, itu menjadi sarana untuk berdakwah secara efektif. Kita ambil contoh dalam hal ini adalah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu secara akhlak beliau adalah muhabbaban, sahlan, orang yang disukai dan orangnya suka memberi kemudahan. Iya. Dan nyaman kalau diajak bicara dalam satu majelis. Ini Abu Bakar. Ini dari segi akhlak. Kemudian dari segi thaqafah, segi wawasan, Abu Bakar As-Siddiq ini ansaba Quraisyin di Quraisy. Orang yang paling mengetahui tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suku Quraisy. Orang yang paling ahli nasab atau sosiolog number one di kalangan kaum Quraisy itu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ini secara thaqafah. Kemudian secara kedudukan sosial, status sosial beliau di tengah masyarakatnya, beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Seorang pedagang yang sukses. Ya, yang karenanya maka orang datang kepada Abu Bakar, berhubungan dengan Abu Bakar itu untuk tidak satu urusan saja, untuk banyak urusan. Yang ingin ngobrol dengan santai, enak, nyaman, datang ke Abu Bakar. Ya, karena beliau disukai ketika diajak bicara. Yang ingin mendapatkan wawasan tentang seperti apa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kaum Quraisy, Abu Bakar orangnya. Wawasannya luas. Kalau orang ingin berinteraksi dengan beliau dalam konteks bisnis, dalam konteks usaha, maka beliau seorang pedagang. Sehingga Abu Bakar didatangi oleh banyak orang untuk lebih dari satu urusan. Dan ini dimanfaatkan Abu Bakar untuk mengajak orang ke dalam Islam. Maka siapa yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ada status sosial yang cukup, ya, pengaruh yang baik. Kemudian secara akhlak, kemudian secara wawasan atau sisi-sisi lain yang dengan begitu akan memudahkan orang berinteraksi dengan masyarakat, maka itu dimanfaatkanlah dalam rangka untuk semakin mendekatkan orang kepada ajaran Islam. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasul, antaranya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, ya, di masa dakwah Syria ini, bahwa dakwah dilakukan terhadap semua fiatin mujtama, semua kelas yang ada di masyarakat. Jadi tidak hanya mengajak kepada kelas elit meninggalkan yang lemah, tidak hanya mengajak yang lemah meninggalkan kelas atas, tidak hanya yang menengah, yang atas yang bawah ditinggalkan, tidak. Tidak hanya kaum dari suku tertentu, Bani Hashim, yang Bani Makhzum atau Bani Taim atau Bani Adi atau Bani Sam, enggak begitu. Jadi dari seluruh bani-bani yang ada, kabilah-kabilah yang ada, itu di masa dakwah Syria ada orang-orang yang masuk ke dalam pangkuan Islam. Masuk dalam pangkuan Islam. Makanya kita jumpai pula ada
kalau dari Butuni Quraisy, dari puak-puak yang ada di kaum Quraisy, dari keturunan Quraisy, itu rata-rata dari setiap kabilah atau suku itu ada orang yang sudah masuk Islam. Yang secara rinci bisa kita lihat daftar orang-orang yang masuk Islam dari berbagai suku itu. Di samping ada di luar suku-suku utama itu seperti seperti Suhaib Ar-Rumi, Bilal Al-Habsyi ya, dari Habasyah. Kemudian Zaid bin Harithah di luar suku-suku terkenal. Artinya apa? Bahwa dakwah ini dilakukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Maka kalau orang mengatakan bahwa dakwah Nabi itu adalah pemberontakan lemah terhadap orang kaya, bukan. Juga bukan mengeksiskan orang-orang kaya, menindas yang lemah, bukan pula. Karena di sana ada orang kaya, di sana ada orang lemah, di sana ada tuan, di sana ada budak, di sana ada laki, di sana ada perempuan. Dari seluruh lapisan masyarakat ya, yang ada pada waktu itu ada orang-orang yang tersentuh dan masuk dalam pangkuan Islam. Ini ciri yang ketiga. Kemudian yang ciri yang keempat adalah di sana peran perempuan sudah mulai terasa. Peran perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang berdakwah, tapi perempuan, kaum wanita juga sudah berperan dalam dakwah. Maka setidaknya ada 3 peran utama dari kaum wanita itu. Yang pertama sebagai zaujah, sebagai istri, yang memberikan ketentraman, ya, kenyamanan, ya, sakinah, mawaddah warahmah dalam bahasa yang cukup familiar di tengah kita bagi suaminya. Yang kedua sebagai partner bagi suaminya, sahabat dalam perjuangan. Ibarat mobil itu kan perlu ada roda kanan, roda kiri, berjalan bersama. Yang kedua ini sebagai partner. Pertama sebagai zaujah, sebagai istri yang memberikan ketenangan. Yang kedua sebagai ukhti, sebagai partner di dalam perjuangan, sahabat perjuangan. Yang ketiga sebagai ummi, sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya untuk mengikuti ajaran yang telah diimaninya itu, yaitu ajaran Islam. Jadi sebagai zaujah, sebagai ukhti, sebagai ummi, sebagai istri yang memberikan keterangan, sebagai ukhti, partner yang teman sahabat untuk berjuang, berdakwah, dan sebagai ummi yang menyiapkan generasi penerus. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di masa dakwah Syria itu sudah ada sholat. Ya, kalau sholat 5 waktu tahun berapa? Nanti tanggal 27 Rajab ya. Rajab tahun 10. Ini riwayat yang lebih populer, lebih masyhur, dan lebih kuat, itu tahun 10 setelah kenabian. Tahun 10 setelah kenabian itu sholat 5 waktu. Adapun sebelum ada sholat 5 waktu, sudah ada sholat 2 rakaat di waktu pagi dan sholat 2 rakaat di waktu sore. Sudah ada. Jadi di fase awal dakwah Syria ini sudah ada sholat. Maka ibadah itu ada dari sepanjang perjalanan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, bahwa orang Quraisy mengetahui tentang berita dakwah. Walaupun disampaikan secara rahasia, bukan berarti orang Quraisy tidak tahu. Orang Quraisy tahu. Tapi mengapa mereka tidak langsung melakukan reaksi? Tidak langsung kemudian memberangus? Karena orang-orang Quraisy mengira bahwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan orang yang bersama beliau, tak ubahnya menurut mereka adalah seperti orang-orang yang dikenal Hanif sebelumnya. Jadi ada contoh orang umumnya seperti Waraqah bin Naufal yang tidak suka terhadap penyembahan berhala, yang kemudian dia masuk agama Kristen. Waraqah bin Naufal menjadi Nasrani. Kemudian ada Zaid, ada siapa? Zaid bin Amr yang kemarin kita sebut siapa? Sa'id bin Zaid Al-Adawi Al-Qurashi. Jadi Sa'id ini masuk Islam. Zaid ini ayahnya, dan ayahnya Zaid ini termasuk orang yang dikenal tidak mau menyembah berhala. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menyembah berhala. Jadi maukan tauhid. Nabi Muhammad dan para pengikutnya dianggap oleh orang Quraisy seperti orang-orang itu tadi, sehingga dianggap itu masalah fenomena biasa saja, maka mereka tidak begitu memberikan reaksi. Ya, jadi orang Quraisy tahu tentang berita
tentang informasi dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Mereka tahu, akan tapi belum menghalang-halangi, belum. Sebagai contoh umpamanya, sebagai contoh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi sendiri. Waktu itu ada pedagang yang datang dari luar. Rasul pada waktu itu sedang sholat bersama dengan istrinya, yaitu Khadijah, dan Ali bin Abi Thalib juga ikut sholat. Pedagang dari luar ini melihat apa yang mereka lakukan. Ya, kemudian Al-Abbas menjawab bahwa ini namanya si Fulan Muhammad, dia anak saudaraku. Yang ini juga yaitu Ali, itu anak saudaraku. Sedangkan yang ini perempuan, ini istrinya Muhammad. Ya, istrinya namanya Khadijah. Anak saudaraku ini Muhammad, dia mengaku mendapatkan wahyu dari langit. Dan saya tidak melihat ada orang-orang yang mengikuti jejaknya kecuali ya mereka ini saja. Artinya apa? Al-Abbas tahu tentang berita dakwah, tentang yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Tapi mereka tidak memberikan reaksi penghalangan dan seterusnya. Walaupun Nabi dan para sahabat juga tetap mengambil kehati-hatian ketika mereka menunaikan sholat, tidak secara terbuka, melainkan mencari tempat yang sepi, yaitu di lorong di antara dua gunung, namanya Syi'ab, jamaknya Syi'ab, ya, di tempat yang di lorong di antara dua gunung itu ditunaikan sholat, sehingga tidak menarik pemandangan atau perhatian orang-orang musyrikin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan. Di antara ciri berikutnya dalam dakwah Syria ini adalah adanya mu'ayasyah, interaksi antara kaum muslimin dengan non-muslim. Jadi kaum muslimin tidak kemudian meninggalkan kaum musyrikin, tidak, tapi berinteraksi bersama dengan mereka, bermu'ayasyah dengan mereka, bergaul dengan mereka, hidup di tengah dan bersama dengan mereka, sehingga mereka bisa mengetahui tentang akhlak dan perilaku kaum muslimin. Ini yang berikutnya. Kemudian di antara ciri dalam dakwah Syria ini adalah lebih fokus kepada akidah. Apa itu akidah? Akidah itu tentang hal-hal yang diyakini dengan mantap dan itu menjadi dasar dari agama. Ya, aqada yaqidu itu ikatan. Jadi ini harus kokoh. Kalau seseorang ragu terhadap apa yang menjadi keyakinannya, ini belum disebut sebagai akidah. Jadi Rasul memfokuskan dalam dakwah Syria ini kepada bidang akidah, yaitu keimanan kepada Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Yang kedua, tentang risalah kerasulan Nabi Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang al-yaumil akhir, hari akhir, hari kebangkitan. Ini fokus dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa Syria, yaitu tentang tauhidullah, beriman kepada Allah, mentauhidkannya. Dan yang kedua tentang kerasulan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi rasulnya, mendapat wahyu darinya. Dan yang ketiga adanya hari kebangkitan di akhirat nanti, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Maka kita jumpai ayat-ayat di masa Makkiyah itu banyak bicara tentang tiga hal ini: at-tauhid, al-risalah, al-ba'ts atau al-yaumil akhir. Jamaah sekalian, setelah adanya kader-kader, ya, para sahabat yang dibina oleh Rasulullah SAW dengan jumlah yang relatif memadai, dan mereka telah dikuatkan akidahnya, telah dikokohkan keimanan dan keyakinannya, maka kemudian datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Maka berakhirlah masa dakwah Syria yang berlangsung kurang lebih 3 tahun. Dakwah rahasia kurang lebih 3 tahun. Kalau diukur dari keseluruhan masa dakwah Nabi 23 tahun, 3 tahunnya adalah dakwah secara rahasia. Ini bukan hal yang sebentar. Ya. Dan kalau kita lihat hasilnya, mungkin tak begitu tampak, akan tetapi yang tidak tampak itu pokok. Ini masjid, bangunan ini ada yang nggak tampak kan? Ada yang nggak tampak kan? Iya. Kalau yang nggak tampak itu nggak ada, kira-kira bisa berdiri kayak gini nggak? Nggak bisa.
Bisa kokoh bangunan seperti ini, lantai 2, bahkan sudah disiapkan untuk naik lantai 3, Pak. Insya Allah. Iya. Iya, nanti kan bertambah banyak di jamaahnya, bertambah banyak aktivitasnya juga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang tidak tampak, yaitu pondasi di bawah. Semakin tinggi bangunan itu kita inginkan, maka harus semakin kuat yang tidak tampak itu. Nah, ini pada masa Syria ini, dakwah secara dari sini tidak tampak, ya, nggak gegap gempita, akan tapi itu membangun pondasi yang kokoh, pondasi yang kokoh. Jamaah sekalian, ini kemudian para ulama juga memberikan nasihat, kalau ingin iman kita ini kuat, amalan lahiriah kita itu baik, dilihat orang juga amal kita baik, maka perbaikilah amal kita saat tak tampak, tidak dilihat orang. Jadi siapa yang saat tidak dilihat orang, berarti tidak tampak bagi orang, amalnya lebih baik, amalnya tetap bagus, amal solehnya tetap baik, meninggalkan yang haram, maka ketika dilihat orang, yang tampak akan baik. Tapi kalau orang yang tidak tampak itu kebanyakan adalah hal-hal yang negatif, maka mau tidak mau, illa man rahimah rabbuh, kecuali yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tampak pula yang tidak baik itu dalam permukaan. Jamaah sekalian, jadi dengan berakhirnya masa dakwah Syria selama 3 tahun, mulailah dakwah secara jahriyah atau secara terbuka dan terang-terangan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jahru bit-tablighi. Al-jahru terang-terangan, bit-tablighi dengan tabligh. Balagha yuballighu tabligh. Tabligh itu menyampaikan, dakwah maksudnya. Ya. Maka salah satu di antara sifat utama Nabi adalah tabligh. Arsala anbiya dhawi amana bisidqi wat tabligh. Arsala anbiya dhawi faqana bisidqi wat tabligh wal amanah. Di Aqidatul Awam begitu deh. Aqidatul Awam. Jadi Allah telah mengutus para nabi yang memiliki kecerdasan, dhawi faqana. Bisidqi memiliki sifat sidik, jujur. Wat tabligh memiliki sifat tabligh, menyampaikan, yaitu menyampaikan wahyu, yaitu dakwah. Dakwah itu tabligh. Maka biasanya ada tabligh, maksudnya dakwah, menyampaikan. Kemudian amanah, ya, beliau menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Madat kullu hadhihi muddati, telah berlalulah semua masa ini, itu masa dakwah Syria. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam, sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam la yudhiru dakwah, tidak menampakkan dakwah fi majami'i Quraisyin al-umumiyyati, di tempat-tempat perkumpulan orang Quraisy yang bersifat publik, ya, yang bersifat umum. Jadi masa dakwah Syria itu berlalu. Di masa itu Rasul tidak menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang Quraisy di tempat-tempat publik mereka. Tidak mendatangi mereka sedang berkumpul kemudian didakwai, tidak. Melainkan face to face, door to door, ya, person to person, ya. Jadi orang per orang. Walam yakun al-muslimuna yatamakkanuna min izhari ibadatihim, dan belumlah kaum muslimin memiliki kemampuan untuk menampakkan ibadah mereka. Mereka belum bisa menampakkan ibadah mereka, yaitu sholat tadi. Mereka belum bisa menampakkan sholatnya. Jadi kita bisa sholat dengan mudah, dengan tenang, bahkan diundang untuk sholat, fasilitasi sedemikian. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di awal-awal dakwah Nabi untuk sholat berkumpul ini enggak mudah. Makanya mencari tempat yang jauh dari penglihatan orang. Ini
Kenapa? Hadaran min ta'assubi Quraisyin. Karena mewaspadai fanatisme orang Quraisy. Orang Quraisy. Jadi mainstream yang ada pada waktu itu adalah penyembahan terhadap berhala. Kalau ada yang tidak sejalan dengan mainstream, pasti ini akan dimusuhi. Ya, maka dari awal kalau langsung menampakkan, maka permusuhan itu pun langsung dari awal langsung digites. Ya, langsung dihabisi. Makanya secara rahasia terlebih dahulu. Fakana kullu man arada al-ibadata, maka setiap orang yang ingin melaksanakan ibadah, dalam hal ini salat, dhahaba ila syi'abi Makkah, maka ia pergi ke lorong-lorong Mekah. Lorong di antara dua bukit. Ya, supaya tak tampak, tak dilihat oleh orang. Mustakhfiyan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Jadi beribadah secara sembunyi-sembunyi. Pada waktunya setelah Allah berikan tamkin, ya, berikan kemenangan kepada kaum muslimin di masa Rasulullah SAW, maka sholat 5 waktu diwajibkan. Ketika sholat 5 waktu sudah diwajibkan, sudah hijrah, dan sudah kaum muslimin memiliki kekuatan yang bisa melindungi diri mereka, maka sholat 5 waktu ini termasuk yang show. Termasuk yang apa? Show, ditampakkan. Maka diperintahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid, bukan disembunyikan. Jadi intinya yang fardu-fardu itu lebih ditampakkan. Kalau melaksanakan sholat 5 waktu jelas tampak karena berangkat pulang pergi ke masjid. Apalagi haji, sembunyi-sembunyi apa? Tampak, ya kan? Walamma dakhala fid din ma yarbu 'ala 30. Walamma dakhala fid din, dan ketika telah masuk ke dalam agama ini jumlah yang lebih dari 30. Antara 30 sampai 60. Satu riwayat mengatakan 40, ya antara itu. 30, 50, 60 antara itu. Lebih dari 30. Wa kana minal lazim ijtima'ur rasul bihim. Dan sudah selazimnya Rasul berkumpul dengan mereka, liyursyidahum wa yu'allimahum, untuk membimbing mereka dan mengajarkan kepada mereka. Ikhtara lidzalika daral Arqam ibni Abil Arqam, maka beliau untuk tujuan itu memilih rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Wa hiya mimman dzakarna islamahum, dan ia yaitu Al-Arqam termasuk orang yang telah kita sebutkan keislamannya. Jadi pelajaran penting dari poin terakhir yang tadi kita baca adalah selama masa dakwah Siriyah pun pertemuan rutin ada. Bukan berarti karena dakwah Siriyah tidak perlu pertemuan. Pertemuan rutin ada. Bertemu rutin dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan adanya pertemuan rutin itu ada kedekatan hati. Dengan pertemuan rutin maka mendapatkan arahan secara intensif dari waktu ke waktu. Dengan pertemuan rutin, ketika ada masalah-masalah bisa langsung diatasi. Dengan adanya pertemuan rutin, berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mungkin ada syubhat, mungkin ada kerancuan yang ditiupkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada ajaran Islam. Di situ bisa dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Makanya Rasul memilih salah satu rumah di antara rumah para sahabat, yaitu rumah Al-Arqam yang umurnya pada waktu itu baru 16 tahun. Yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ini tidak lazim di kalangan orang Arab waktu itu rumah anak muda dijadikan sebagai tempat pertemuan orang-orang penting. Itu enggak lazim. Biasanya kalau ingin mengadakan pertemuan orang-orang penting adalah di tempat orang yang pemuka, ya, orang kesepuhan. Tapi Rasul memilih tempat anak muda, yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.